Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam katekese BKSN, pertemuan yang ketiga. Pada pertemuan yang ketiga ini kita akan membahas tema Yesus, sahabat bagi mereka yang menderita. Adapun perikopa Injil yang akan dijadikan landasan bagi kita bersama untuk bermenung dalam pertemuan ketiga ini diambil dari perikopa Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai dengan 37. Mari kita buka pertemuan kita ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur kepadamu. Engkau selalu hadir dalam diri siapa saja yang mau mendekati kami dalam keterpurukan kami. Dalam diri orang Samaria yang baik hati, Engkau menunjukkan kepada kami panggilan sejati kami untuk menjadi sesama bagi saudara-saudari kami yang menderita. Layakkanlah kami untuk tanggung jawab perutusan itu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudariku, mari kita buka permenungan kita ini dengan membaca bersama dari perikopa Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai dengan 37. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lukas 10 ayat 27. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati adalah jawaban atas pertanyaan, siapakah sesamaku manusia? Pertanyaan siapa sesama manusia adalah kelanjutan dari pertanyaan bagaimana memperoleh hidup kekal. Jika pertanyaan dan jawaban itu dihubungkan, sedikit banyak dapat disimpulkan bahwa untuk memperoleh hidup kekal, orang harus mengikuti sikap dan perbuatan orang Samaria dalam perumpamaan yang diceritakan oleh Yesus. Sikap dan perbuatan yang dimaksud tidak lain adalah kasih terhadap mereka yang sangat membutuhkan pertolongan. Yesus mengamini pandangan bahwa menaati hukum tertinggi dalam Taurat, yaitu kasih kepada Allah dan sesama, merupakan jalan
untuk memperoleh hidup kekal. Akan tetapi, dia juga menambahkan aspek baru untuk memperoleh hidup kekal, yaitu memberikan apa yang dimiliki untuk membantu dan menyelamatkan orang lain yang menderita. Orang Samaria dalam perumpamaan yang kita dengar tadi merupakan contoh nyata. Ia mencintai sesamanya, yaitu orang yang hampir mati karena dirampok, meskipun itu berarti mempertaruhkan hidupnya dan secara ekonomis biayanya cukup mahal. Orang Samaria yang ditampilkan Yesus bukan objek yang harus dikasihani atau bahkan dicintai, tetapi sebaliknya adalah pribadi yang harus diteladani. Meskipun orang Samaria sering dipandang sebagai orang tersisih secara religius dan musuh secara sosial dari pihak orang-orang Yahudi, ia tidak terlalu memperdulikan pandangan dan stereotip tersebut. Ketika berhadapan dengan orang yang membutuhkan pertolongan, yakni orang Yahudi, dia digerakkan oleh belas kasihan. Belas kasihan membuat niatnya untuk selalu menolong sesama tidak kendur. Baginya, tidak ada kriteria atau syarat tertentu mengenai orang yang harus ditolong. Ia tidak terlalu memperhitungkan banyak hal, termasuk keselamatannya sendiri, asalkan orang yang menderita itu selamat. Sesama baginya adalah orang yang membutuhkan pertolongannya. Di sisi lain, mentalitas imam dan orang Lewi dalam perumpamaan di atas dan perumpamaan yang kita dengar tadi seringkali masih hidup dalam keseharian banyak orang, termasuk kita-kita ini. Tidak sedikit orang yang tidak mau peka dengan penderitaan orang lain, meskipun sadar dan tahu bahwa banyak orang di sekitar membutuhkan bantuan. Mereka tidak ingin direpotkan untuk mengurusi hal tersebut. Mereka terlalu sibuk untuk mengurusi pekerjaan mereka sendiri. Tidak sedikit juga orang yang sangat ahli dalam berdiskusi dan berbicara tentang kemiskinan, orang miskin, penderitaan, ketidakadilan, dan sebagainya. Mereka menghabiskan waktu untuk membicarakan fakta-fakta tragis tersebut, tetapi sayangnya tidak mau bertindak untuk menolong. Seperti imam dan orang Lewi itu, mereka melihat tetapi tidak mau bergerak untuk mendekati, apalagi menolong. Kritik Yesus terhadap imam dan orang Lewi itu bukan tentang pengetahuan mereka akan hukum kasih dalam Taurat. Mereka sangat berkompeten dalam hal itu, tetapi lebih tertuju pada ketidakmauan atau keraguan mereka untuk bertindak dan berbuat kasih bagi sesama. Paus Fransiskus dalam khotbahnya tentang perumpamaan ini mengatakan, imam dan orang Lewi melihat tetapi bersikap masa bodoh. Mereka melihat tetapi tidak menawarkan bantuan. Namun tidak ada ibadah sejati jika ibadah tersebut tidak diungkapkan dalam pelayanan kepada sesama. Janganlah kita pernah lupa hal ini. Di hadapan penderitaan banyak orang yang lelah karena kelaparan, kekerasan, dan ketidakadilan. Kita tidak hanya berdiri sebagai penonton, kita harus melaksanakan diri sebagai pemain yang peduli kepada sesama kita. Pertanyaan selanjutnya bagi kita, kalau begitu, siapakah sesama kita? Dan apa yang seharusnya kita lakukan kepada mereka sebagai sesama? Bertitik tolak dari perumpamaan Yesus ini, sesama bukan hanya tetangga di sekitar rumah kita atau orang yang kita kenal, melainkan siapa saja yang kita jumpai dalam kondisi dan pengalaman hidup mereka, khususnya yang terpuruk dengan penderitaan. Mereka bisa saja orang asing yang kita tolong, orang yang kita beri semangat hidup, atau bahkan orang yang membenci kita, tetapi terus kita doakan. Sesama yang kepadanya kita dipanggil untuk mengasihi seringkali bukanlah mereka yang kita pilih, tetapi mereka dipilihkan Allah bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Ya Yesus yang baik, jadikan kami orang-orang Samaria baru yang baik hati kepada sesama kami, khususnya yang menderita. Biar kami menjadi utusan-utusan-Mu di dunia kami saat ini.
Kemuliaan bagimu bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah memerintah, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan beserta kita, berkat Allah turun melimpah atas saudara-saudariku, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.